Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi Bapak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Mari kita selalu jaga diri kita baik-baik di pandemi COVID-19 ini, terutama sayangi diri kita sendiri, keluarga kita masing-masing. Sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan pagi ini, silakan Ketua Kelas Abdul Manaf, silakan berdoa dulu. Ya, menurut keyakinan kami semua, kita mulai berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak di sini akan lanjutkan pertemuan kemarin. Kalau kita kemarin telah membahas seputar ruang lingkup ekonomi makro ataupun mikro, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kemajuan yang mendorong terhadap kemajuan ekonomi yang berada di Indonesia. Karena gimana? Ada yang tahu apa arti dari singkat atau padatnya ekonomi? Silakan. Tidak tahu Pak. Ada yang tahu? Nah, di sini Bapak sedikit jelaskan bahwasanya ekonomi ini yaitu suatu perputaran usaha ataupun anggota individu yang dimana berperan aktif untuk kemajuan negara. Untuk kemajuan negara, ekonomi ini sangat mendukung adanya prestasi-prestasi yang ada di negara lain, antara lain seumpamanya ekonomi di sini menunjangnya ekonomi ini semakin baik dan semakin bagus, maka kenaikan tingkat Indonesia ini semakin tinggi. Artinya apabila di suatu negara ekonominya baik, ekonominya berjalan dengan lancar, ekonominya memadai, kemudian fasilitas semua yang bersangkutan dengan ekonomi serba ada, serbaguna, ini merupakan suatu negara yang begitu maju. Karena kemajuan negara ini bisa dapat diukur dengan adanya ekonomi, kenaikan atau tingkatnya ekonomi. Di mana dasar-dasar ekonomi di sini kita ketahui antara lain di keluarga, semua keluarga. Keluarga di sini ada keluarga miskin, ada keluarga mampu. Dimana kalau keluarga miskin biasanya kalau kendaraannya ini sepeda, kalau yang keluarga kaya ini mobil. Nah, ini saling berputaran. Artinya kalau seumpamanya yang miskin ini mau pergi jalan-jalan ke luar kota, ini kan harus numpang dulu kepada yang kaya. Artinya ini saling bersangkutan, saling membutuhkan. Begitu juga dengan yang kaya. Yang kaya ini juga membutuhkan yang miskin. Tidak mungkin yang penduduk yang ada di dunia ini semuanya kaya. Kalau penduduk yang ada di dunia ini semuanya kaya, maka perputaran ekonomi ini kurang baik. Artinya yang kaya, yang miskin sama-sama membutuhkan. Seperti itu. Kemudian dampak-dampak ekonomi di sini antara lain dampak positifnya yaitu dapat menunjang kualitas perputaran usaha maupun adanya peningkatan yang ada di dalam negeri kita. Kalau ekonomi ini dampak negatifnya, usaha ini sangat amburadul. Artinya tidak memilih pandang bulu, artinya saling bersaingan bebas, terlalu banyak bersaing dalam pertukaran pasar minim ataupun minimarket, ataupun ada yang supermarket maupun pasar-pasar lokal seperti itu. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau di Indonesia sendiri itu ekonomi Pak masih berkembang atau bagaimana Pak? Indonesia ini merupakan ekonomi yang cukup baik. Kenapa saya katakan ekonomi cukup baik? Antara lain sangat memadai, kekayaan alam yang begitu banyak, kemudian kependudukan yang begitu aktif, artinya lengkap antara imtek dan intaknya. Kemudian ekonomi Indonesia ini dikatakan berkembang karena dalam penguasaan artinya alat-alat yang kurang canggih ini masih terbatas. Beda dengan halnya dengan negara-negara luar. Negara-negara luar ini banyak yang memiliki fasilitas, antara lain semuanya serba mesin. Kalau Indonesia kan masih terbatas. Artinya bisa dikatakan ekonominya masih berkembang seperti itu. Oh, berarti kalau di Indonesia ini berarti kurang alat perlengkapannya ya, perlengkapannya bisa kurang dikatakan negara yang berkembang seperti itu.
Kemudian ekonomi ini sangat menunjang, artinya apa ya? Coba dibuka kemarin bukunya ini. Ya Pak. Ya. Oh ya, Bapak lupa. Oh, sebelum Bapak nanti sebutkan, Bapak kasih biar dulu. Ya Pak. Nah, Jangan silakan. banyak-banyak biarnya Pak. Ah, ya. Silakan catat ya. Ya. Yang pertama pengertian ekonomi. Kemudian Cukup 2 aja Pak. ya, kemudian carilah 10 contoh ekonomi yang sangat baik, negara yang ekonominya sangat baik seperti itu. Dari berapa orang ini? Ada 7 orang, mungkin nanti bisa mempresentasikan ke depan membahas tentang perekonomian yang ada di Indonesia seperti itu. Ya. Tunggu ya, Bapak ambil buku pakai dulu. Buku pakainya ternyata perpustakaannya dikunci. Mau dikunci ya? Kunci anak-anak. Seperti ini aja. Ada beberapa unsur-unsur ekonomi yang ada di Indonesia. Nanti anak-anakku sekalian jelaskan. Kemudian Bapak akan minggu depan akan menjelaskan tentang pendapatan-pendapatan yang ada di Indonesia yang menyangkut tentang perekonomian. Ada pendapatan nasional, juga ada pendapatan internasional, juga penghasilan antara pasar modal ataupun ekonomi di sini merupakan suatu pendapatan yang nantinya akan dihitung. Artinya PDB ini pendapatan domestik bruto. Nah, dari semua pendapatan yang ada di ekonomi ini akan nanti dihitung dalam bentuk PDB. Artinya ada domestik bruto, ada apa lagi? Lupa Pak. Lupa ya. Oh Iya. ya. Karena pendapatan kan ada pasifa, ada aktiva seperti itu. Iya Pak. Ya. Mungkin hanya itu saja yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Teman-teman, adik-adikku sekalian, silakan jaga diri baik-baik. Kemudian kesimpulan dari ekonomi tersebut adalah ekonomi adalah sebuah kegiatan yang saling dorong-mendorong untuk kemajuan, untuk kemakmuran, kesejahteraan bagi penduduk yang berada di suatu negara. Artinya ekonomi ini sangat berpengaruh baik kemajuan, kualitas, dan fasilitas yang ada di negara tersebut. Kemudian ekonomi di sini sangat dibutuhkan baik di lingkungan orang-orang yang mampu ataupun orang-orang yang tidak mampu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini Bapak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang sempurna bisa ditanyakan di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar yang baik di rumahnya ya. Ya. Jadi Pak, jadi.